Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu Priyanka Nata Permana bersama rekan saya Fuadi Isnawan. Pak Fuadi Isnawan. Nah, kali ini kami akan berbagi hasil penelitian kami terkait dengan harmonisasi artificial intelligence (AI) dalam penegakan hukum di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, pada saat ini perkembangan teknologi itu sangat cepat, ya. Bahkan hukum selalu tertinggal, Pak Fuadi, dengan perkembangan teknologi. Apalagi akhir-akhir ini muncul aplikasi-aplikasi program artificial intelligence, ya. Artificial intelligence ini tentunya banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia jika memang itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Tapi terkadang juga ada pihak-pihak yang memanfaatkan artificial intelligence untuk kepentingan negatif, kan seperti itu. Nah, kali ini kami akan membahas mengkaitkan artificial intelligence dalam proses penegakan hukum. Nanti Pak Fuadi akan menjelaskan bagaimana urgensi artificial intelligence ini, manfaat artificial intelligence ini dalam proses penegakan hukum. Karena ketika kita berbicara penegakan hukum, pasti kita akan berbicara juga aspek penyelidikan, penyidikan, kita juga berbicara aspek preventif, kita berbicara aspek represif. Nah, nanti akan kita kaitkan, kita harmonisasikan terkait dengan penggunaan artificial intelligence. Mungkin bisa dijelaskan Pak Fuadi terlebih dahulu bagaimana nih urgensi AI tadi dalam penegakan hukum. Oke, monggo Pak Fuadi. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang kenapa sih urgen untuk dilakukan itu ya. Ini kebanyakan saya cek di sini adalah peneliti-peneliti dari India dan Pakistan itu ya. Mereka berani untuk apa? Mereka bukan orang hukum ya, tapi mereka orang IT memberikan sumbangsih terhadap penegakan hukum itu ya. Terus saya coba konstruksikan. Nah, yang pertama adalah ternyata teknologi AI ini adalah membuat efektif dalam penyidikan tindak pidana itu ya. Jadi ada sistem pengembangan sistem yang namanya Hawkeye, itu diteliti oleh Ahmed Abdul Mamun sama Tes Eci, yang ada langkah untuk memanfaatkan teknologi itu ya, untuk memanfaatkan AI untuk pemrosesan dalam penyidikan tadi. Jadi akan lebih cepat lagi membantu kepolisian. Sekali lagi AI di sini itu mereka bukan sebagai tokohnya, tapi dia sebagai alat di situ ya, untuk membantu di situ ya. Jadi kalau dia jadi tokoh utama, nanti tetap saja kewenangan penyidikan ada di tangan kepolisian kalau di Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi AI ini sebagai ilmu bantu atau alat bantu ya, agar memudahkan aparat penegak hukum. Ya. Silakan. Tetap ada supervisinya itu. Jadi di sini disebutkan bahwa membuat efektif dalam penyidikan tindak pidana. Yang kedua, yang lebih hebat lagi adalah informasi pelaku. Oh, jadi ada program juga, Pak Wadi? Di sini ada dalam di sini saya menemukan bahwa ada yang penggunaan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, itu termasuk bagian dari AI untuk jadi dia bisa memiliki kemampuan yang kuat untuk memproses data yang besar. Jadi bisa tahu nih, di sini mereka ada mengidentifikasi pola dan tren tindak pidana. Dia bisa memetakan dari data tersebut, Pak Wahyu. Jadi ada sudah ada data-data misalnya di Indonesia tren tindak pidananya apa di tahun ini, terus di mana saja mereka bisa memetakan. Jadi dengan AI itu dia bisa tahu nih, oh di sini ini ternyata riskan untuk tindak pidana ini, di daerah di sini misalnya riskan tindak pidana ini, dan waktunya ada. Jadi ini mempermudah kepolisian untuk mereka bisa secara efektif untuk melakukan preventifnya. Oke, jadi real time gitu? Iya, bisa real time seperti itu. Misalnya kalau ada di bulan-bulan tertentu, contohnya tahun baru dan lain sebagainya, itu kan ada mungkin beberapa yang rawan tentang kejahatan. Jadi dengan data yang besar
diolah oleh AI ini, jadi mereka bisa efektif dalam menentukan tindakannya tersebut. Oh, ternyata di sini. Jadi nggak perlu patroli secara masif lagi, tapi bisa dipermudah karena ada datanya tadi ya. Nah, kalau kita lihat tuh kan misalnya kalau kita nonton beberapa film itu ya Pak Fuadi ya, sepertinya itu juga menggunakan AI ya ketika suatu tindak pidana terjadi tapi kemudian tertangkap oleh CCTV yang kemudian CCTV itu juga sudah menggunakan teknologi AI pendeteksi wajah ya, sehingga kemudian dari pendeteksi wajah itu terdapat informasi. Oke, sehingga dari informasi ini nanti bisa diidentifikasi dugaan siapa pelakunya. Itu juga salah satu manfaat keunggulan dari AI dalam proses penegakan hukum ya Pak. Bahkan ini bisa dari wajah juga kan, Jadi mirip seperti kalau ada di film-film itu kan ada sudah bisa deteksi wajah dan sebagainya, itu bisa deteksi juga itu. Bahkan di sini juga bisa memprediksi perilaku residivis juga di sini. Siapa yang pernah melakukan dan lain sebagainya. Ini ada di Departemen Kepolisian di Durham dan kantor Sheriff and Arundel County di Maryland menciptakan alat seperti itu untuk memprediksi. Jadi sifatnya prediksi Pak Wahyu untuk menentukan dia akan residivis atau enggak gitu ya. Jadi tetap itu akan supervisi dari manusia itu sendiri ya. Dan yang penting karena AI ini bisa untuk mendeteksi memproses data yang besar itu Pak Wahyu. Jadi di sini dari beberapa modus operandi yang ada, mereka bisa dipetakan, memetakan, di sini modus operandinya misalnya tidak pidana penipuan, bagaimana modus operandinya, tidak pidana misalnya pencurian kredit card, bagaimana. Jadi bisa dipetakan. Jadi kalau itu dibangun sebagai sebuah sistem, nanti mereka bisa preventif di situ. Oh, ini mencurigakan dan sebagainya. Ini mirip seperti kalau kita ada di Google, mereka sudah ada preventifnya ketika ada email yang masuk dan itu mencurigakan, mereka sudah bisa stop. Oke, jadi ada juga ya AI yang penggunaannya itu untuk keamanan cyber gitu ya. Iya, betul sekali. Khususnya misalnya dalam hal transaksi finansial yang mencurigakan begitu juga bisa terdeteksi juga ya. Iya, betul sekali. Oleh misalnya program yang menggunakan AI tadi ya. Betul. Jadi bisa lebih efektif itu ya. Dan ini ada juga ini untuk deteksi perilaku yang mencurigakan Pak Wahyu. Nah itu gimana tuh Pak Fuad? Jadi ini ada sebuah aplikasinya ya yang disebut sebagai Flash Suspicious Behavior Detection di sini ya. Ini digunakan untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Contohnya kalau di ruang ini ada orang yang mau mengambil misal taruhlah layar ini ya, mesti perilakunya mencurigakan. Itu bisa dianalisis dan nanti akan diberikan peringatan kepada sistem kontrol di situ untuk bahwa ada tindakan yang mencurigakan. Contohnya seperti itu. Ini ada juga yang modelnya 3D convolutional neural network, jadi menggunakan saraf tiruan lagi untuk diharmoniskan di situ. Jadi bisa menentukan ini mencurigakan atau tidak. Ketika mencurigakan tentu akan diproses. Itu. Nah, ketika diproses itu nanti akan diberikan peringatannya itu ya. Ini ada juga Pak Fuadi, misalnya kasus-kasus yang marak terjadi itu kan ada yang kemudian mengaku-ngaku menggunakan nomor wajah di WhatsApp gitu ya. Ya kan, misalnya wajah saya pernah tuh seolah-olah nama saya, WA saya, kemudian disalahgunakan untuk meminjam uang dan seterusnya. Nah, itu bisa juga ya menggunakan misalnya aplikasi atau AI tertentu untuk mendeteksi lokasi misalnya, lokasi si orang yang menyalahgunakan tadi itu. Iya, ada kemungkinan untuk bisa, karena kan ada jaringan saraf tiruan. Jadi seperti saraf pemikiran kita, cuman itu mesin. Itu kan bisa didetek. Bagaimana? GPS-nya dia posisinya di mana ya pada saat dia meminta uang gitu dengan menggunakan profil kita gitu di WhatsApp gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang nggak kalah menarik adalah efisien dalam digital forensik ini ya. Jadi membantu untuk digital forensik gitu ya. Jadi ada ahli IT tentunya dia akan meneliti, misalnya ada tentang itu ya, tindak pidana di cybercrime itu, mereka akan membutuhkan bantuan. Jadi mempermudah mereka Pak Wahyu untuk memberikan bantuan dan saran dan sebagainya itu ya. Nah, ini
misalnya maksudnya AI itu digunakan dalam digital forensik itu misalnya untuk mendeteksi mungkin ya, mendeteksi misalnya ketika ada tanda tangan digital atau seperti apa tuh Pak Wadi? Nah, jadi saya lanjutkan ya Pak Wahyu di sini ya. Ini ada apa namanya? Contohnya ada digital di forensik di dark web itu ya. Jadi di sini di dark web itu kan jualannya banyak, ada senjata ilegal, narkotika itu bisa digunakan itu ini Pak Wahyu ya. Jadi untuk mengklasifikasikan konten yang mencurigakan. Jadi, oh ini mencurigakan nih. Jadi mereka diklasifikasikan, terus nanti kepolisian dan juga ahli digital forensik akan memetakan ini username ini, lokasi di sini, terus nanti bisa ditindak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu dalam pemanfaatan digital forensik gitu ya. Tetap mereka basisnya adalah artificial neural network untuk itu. Sekarang Pak Fuad kita berbicara mungkin tantangan nih ya. Betul sekali. Ya, challenge and opportunity sebetulnya kan gitu kan. Terkait dengan penggunaan AI dalam rangka pencegahan tindak pidana. Mungkin ada masukan dari Pak Fuadi, misalnya dari hasil riset ini, temuannya apa terkait dengan tantangan yang perlu dipersiapkan, khususnya bagi aparat penegak hukum ya, sehingga aparat penegak hukum juga dia harus melek dong terhadap penggunaan AI ini tadi, kan begitu kan? Nah, itu apalagi kira-kira? Jadi ketika ada sistem seperti itu, tentu tantangan yang utama harus ada latihannya Pak Wahyu. Jadi perlu ada pelatihan yang berkala ya, pendampingan juga gitu ya. Ini kan bentuknya adalah aplikasi, jadi semua penegak hukum harus tahu nih bagaimana ini bekerja. Bagaimana sistem ini bekerja, terus bagaimana memanfaatkannya. Karena kalau langsung disodori alat, ini kan nggak bisa, harus bertahap Pak Wahyu. Jadi ada latihan dan pendidikan khusus untuk itu, terutama yang langsung terjun di lapangan. Karena ini kan sifatnya membantu, bukan dia menggantikan. Kalau menggantikan nanti reportnya adalah mereka nggak bisa berpikir seperti manusia. Berarti dalam penggunaan AI ini juga harus tetap berkolaborasi tentunya ya. Betul sekali. Ya, dengan misalnya ahli, termasuk juga AI ini nggak bisa tunggal, tidak yang menentukan, tapi kemudian aparat penegak hukumnya lah selaku manusianya yang menentukan hasil dari penggunaan AI tersebut. Ya, artinya AI ini adalah sebuah alat saja, bukan sebagai pengganti Pak. Takutnya kalau dipahami sebagai pengganti kan ada juga isu-isu bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Contohnya ada kayak customer service dan lain sebagainya. Tapi kalau penegakan hukum digantikan oleh AI, itu nanti kan dia berarti penegakan hukum oleh mesin, itu kan belum bisa digantikan gitu ya. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah ini perlunya kolaborasi antara penegak hukum dan juga ahli. Itu gimana tuh Pak Wadi? Nah, jadi kan tadi kan banyak sekali istilah-istilah itu ya Pak Wahyu ya, tentang artificial neural network, bagaimana cara pekerjaannya, bagaimana cara mengetahui ini bekerja atau tidak, itu kan yang tahu kan ahli IT. Atau juga dalam digital forensik yang mereka tahu adalah jadi ahli adalah mereka yang konsen di bidang digital forensik gitu ya. Jadi mereka ketika ada AI yang baru digunakan untuk menegakkan hukum, mereka harus bisa kolaborasi padu antara ahli, mereka memberikan pelatihan bisa, mendampingi bisa, atau menjelaskan bisa, yang nanti akan digunakan oleh penegak hukum. Contohnya di kepolisian nanti mereka akan bisa untuk menggunakan AI itu dengan semestinya. Jadi tidak ada hal-hal yang di luar itu ya. Sekarang juga kalau kita lihat kepolisian juga sekarang kan sudah mulai mengembangkan ya, direktorat cyber ya, kan mereka juga ada cyber itu juga sepertinya upaya dari Polri untuk meningkatkan ya, mempermudah dalam proses identifikasi, preventif juga, sekaligus aspek represif juga ya, Pak Fuad ya. Ada lagi Pak Fuadi yang mau disampaikan dari hasil penelitian ini? Harmonisasi AI ini sekali lagi AI bukan menggantikan, tapi hanya membantu
Ya. Sehingga harus padu antara manusia, baik itu penegak hukum, ahli IT, dan juga mesin. Ya. Karena sama seperti manusia, mesin pun itu bisa belajar. Sehingga perlu harmonisasi gitu Pak Wahyu ya. Oke. Ya, kami apresiasi bahwa di kepolisian di Indonesia sudah mengembangkan itu, bisa untuk ada semacam pasukan khusus untuk Betul. cyber patrol, cyber troops juga, sehingga adanya AI ini dalam penegakan hukum di Indonesia, kami berharap agar bisa membantu sehingga kepolisian, terutama karena garda pintu depan dari penegakan hukum itu bisa lebih efektif dan efisien untuk kedepannya Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Fuadi. Jadi itu hasil penelitian kolaborasi yang kami lakukan terkait dengan harmonisasi AI dalam penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.